Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai makalah agama yang sudah kelompok kami kerjakan dengan judul Polemik Hasil Ijtihad terkait hasil hisab dan ru'yat awal bulan Ramadan dan Syawal pada tahun 1444 Hijriah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Ika Pramestiani dengan NRP 0619040035, lalu ada Maulana Cynthia Karela yaitu 0619040038, lalu ada Sri Puji Lestari dengan NRP 0619040057 dari Prodi Teknik Desain dan Manufaktur 2019 B. Lalu di sini ada latar belakang permasalahan, yaitu saat ini terjadi banyak perbedaan keputusan di kalangan umat Islam. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, terdapat permasalahan yang serius mengenai perbedaan penentuan awal bulan. Penentuan awal bulan ini dapat disebut sebagai persoalan aktual dikarenakan memang sering kali terjadi pada awal atau akhir bulan Ramadan. Perbedaan hasil tersebut menimbulkan konflik antar kelompok umat Islam, terutama pada kelompok yang merasa bahwa keputusan dari ormas yang mereka ikuti adalah yang paling benar, sehingga sampai detik ini permasalahan ini dianggap sebuah polemik atau permasalahan yang sering terjadi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan dengan saya Maulana Cynthia Karela. Pengertian ijtihad dan bulan Komariah. Ijtihad menurut Al-Ghazali yaitu pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan hukum-hukum syara. Pengerahan kemampuan yaitu usaha baik jasmani, rohani, akal, waktu, dan juga biaya yang dikerahkan dengan sungguh-sungguh oleh seorang mujtahid. Jadi ijtihad ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, hanya mujtahid, sehingga ijtihad ini tidak main-main, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bulan Komariah yaitu sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Bulan-bulan Komariah adalah bulan-bulan yang ada pada kalender Hijriyah, di mana bulan ini yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Untuk bulan-bulan yang sering terjadi perdebatan dari hasil penentuan awal bulan, yaitu bulan Ramadan, Syawal, dan juga Zulhijjah, di mana pada bulan ini umat Islam melakukan ibadah bersama-sama, yaitu puasa, ibadah haji, Idul Adha, dan juga Idul Fitri. Selanjutnya, metode penentuan awal bulan. Secara garis besar terdapat dua metode yang dapat dilakukan untuk menentukan awal bulan Komariah, yaitu metode hisab dan metode ru'yat. Metode hisab adalah metode yang dilakukan berdasarkan perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Metode ini memiliki dua jenis atau dua macam. Ada hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi ini adalah hisab yang didasarkan dari peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sedangkan hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Hisab hakiki dianggap lebih sesuai dengan yang dimaksud oleh syara, sebab dalam prakteknya cara ini memperhitungkan kapan hilal muncul.
Kemudian ada metode ru'yat. Metode ini yaitu upaya melihat bulan dengan mata telanjang pada saat matahari terbenam tanggal 29 Komariah. Apabila hilal terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru. Apabila hilal tidak berhasil dilihat, maka tanggal 1 bulan baru ditetapkan jatuh pada malam hari berikutnya. Jadi perbedaan antara ru'yat dan juga hisab itu sudah sangat jelas, di mana dari kata dasarnya sendiri ru'yat itu melihat, sedangkan hisab itu menghitung. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada permasalahan hasil ijtihad terkait hasil hisab dan ru'yat awal bulan pada 1444 Hijriah. Penetapan hasil awal bulan Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah seringkali terjadi perbedaan dikarenakan adanya golongan masyarakat yang menganut metode hisab dan juga ru'yat. Akhir-akhir ini, pada tahun 1444 Hijriah, Indonesia menjadi bahan pembicaraan oleh seluruh rakyatnya dan juga negara lain. Hal ini dikarenakan terjadinya perbedaan hasil penentuan akhir bulan Ramadan untuk memasuki awal bulan Syawal. Menurut umat Islam di Indonesia yang dominan menggunakan ru'yat sebagai penentu awal bulan, penglihatan hilal dan istiqmal sebagaimana secara harfiah tercantum dalam hadis-hadis Nabi SAW. Metode ru'yat pada tahun 1444 Hijriah dilaksanakan di 123 titik. Namun, para peruqyah hilal tidak ada yang dapat melihat hilal karena tinggi hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian 0 derajat sampai 2 derajat. Dengan ini, hasil keputusan disepakati dengan mengistiqmalkan bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Namun, hasil ini tentunya berkebalikan dengan metode hisab. Pada golongan ini menentukan bahwa berapapun ketinggian bulan jika di atas 0 derajat akan dianggap sudah memasuki awal bulan. Melalui metode ini, umat Islam yang menggunakan metode hisab menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Selanjutnya ada penyebab perbedaan hasil di berbagai kalangan. Yang pertama yaitu perbedaan di kalangan ahli hisab. Pada metode hisab terdapat metode hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab hakiki yang mempunyai arti perhitungan menggunakan posisi keberadaan bulan dan matahari, sedangkan sistem hisab urfi yang mempunyai arti sistem penentuan awal bulan menggunakan kalender Islam. Selanjutnya yaitu ada perbedaan di kalangan ahli ru'yat. Para ahli ru'yat masih belum sepakat mengenai matlah, yaitu seluas apa jangkauan berlakunya hasil ru'yat suatu tempat. Ada yang beranggapan bahwa hasil ru'yat ini pada satu tempat hanya berlaku pada wilayah tersebut. Namun ada juga yang beranggapan bahwa suatu berlaku untuk seluruh dunia. Selanjutnya, upaya penyatuan. Poin pertama, dinamika perbedaan dalam penentuan bulan Ramadan atau Syawal di Indonesia memang sudah terjadi sejak dulu. Dalam riwayat Islam Muslim yang menyebutkan pernyataan Nabi Muhammad, 1 bulan hanya 29 hari. Maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan atau ruqyat, dan jangan berbuka atau berhari raya sebelum melihat, dan jika tertutup maka perkirakanlah. Permasalahan utama dalam penentuan awal Ramadan dan hari raya di Indonesia sulitnya dicapai kesepakatan antar kelompok-kelompok, khususnya para tokoh agama, untuk menentukan dan mengikuti suatu sistem tertentu. Poin kedua, adanya upaya pengkajian sistem hisab dan ruqyat dan observasi bersama, tamu kerja, penyusunan sistem hisab yang dapat dipakai bersama, dan pelatihan-pelatihan, nampak ada hasil yang cukup signifikan. Kemudian, hasil tersebut berupa tersebarnya penggunaan sistem hisab kontemporer di kalangan ormas dan pesantren. Ini merupakan kemajuan satu aspek usaha penyelesaian, yaitu penyatuan sistem hisab.
kebijakan dalam penetapan awal bulan Komariah. Secara teknis, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Hisab dan Ruqyah untuk menentukan awal bulan Komariah. Hambatannya adalah, jika Badan Hisab dan Ruqyah sendiri tidak sepakat, maka Kementerian Agama akan menetapkan setelah menerima masukan dari MUI dan ahli astronomi. Ada beberapa catatan yang berhubungan dengan kebijakan teknis yang berkembang saat ini, yaitu 1. Hisab dan Ruqyah dipandang sebagai masukan, bukan penentu. 2. Hisab yang dijadikan rujukan adalah hisab kontemporer. Ketiga, hasil Ruqyah hanya diterima dari tim yang melibatkan petugas atau hakim pengadilan agama. Keempat, jika menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, kemudian ada yang mengaku melihatnya, maka pengakuan tersebut ditolak. Kelima, penentuan 10 Dzulhijjah tidak mengikuti penetapan pemerintah Saudi Arabia. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu penentuan pemerintah mengenai awal bulan Komariah masih belum diikuti oleh seluruh masyarakat umat Islam di Indonesia, sehingga sering terjadi permasalahan atau polemik di antara sesama umat Muslim. Yang kedua, yaitu perbedaan hasil penentuan awal bulan disebabkan oleh banyaknya perbedaan kriteria, sistem, maupun referensi yang dipakai oleh berbagai kelompok di Indonesia. Kesimpulan yang ketiga, yaitu solusi penyatuan teknis metode sudah seringkali dilakukan di Indonesia dan banyak menghasilkan kemajuan, namun untuk hasil penetapan masih terjadi perbedaan pendapat. Sarannya yaitu penentuan awal bulan Komariah memang memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Namun pemilihan metode tentu harus berdasarkan hukum syara. Nah, apabila terdapat perbedaan hasil dari metode yang digunakan, seharusnya hal tersebut menjadi sarana untuk berdiskusi sehat dan rasa saling menghargai pendapat agar sesama umat Islam dapat hidup rukun dan damai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.